Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, teman-teman yang baik, di video ini saya akan menyampaikan materi kuliah kita tentang AUM, alat ungkap masalah. Nah, jadi materi ini nanti ada dua video. Yang pertama adalah video teoritik ya, tentang apa itu alat ungkap masalah dan bagaimana cara penggunaannya. Lalu di video selanjutnya adalah tentang tutorial pengolahan data menggunakan aplikasi AUM. Oke, teman-teman yang baik, kita mulai saja. Apa sebenarnya AUM itu yang pernah kalian dengar sebelumnya mungkin ketika Anda di SMA atau di SMK sudah pernah diberikan instrumen berupa AUM? Oke, teman-teman yang baik, AUM itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengkomunikasikan masalah konseli kepada konselor. Nah, kenapa mengkomunikasikan? Karena tidak semua konseli atau individu itu percaya diri untuk mengemukakan masalahnya melalui lisan. Karena ada sebagian individu atau mungkin yang dia sebenarnya sudah percaya diri mengemukakan secara lisan, tetapi dalam hal tertentu dia belum percaya diri, sehingga seorang konselor perlu memfasilitasi dengan menggunakan instrumen agar masalah yang dialami oleh konselor itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada konselor. Dan begitu juga dengan sebaliknya, konselor itu mampu mengkomunikasikan berbagai macam program bimbingan yang nantinya akan membantu konseli dalam memecahkan permasalahannya. Dan juga tentunya terlebih dahulu adalah mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan mungkin terbesar yang dialami oleh konseli itu sendiri. Nah, AUM, kemudian daftar cek masalah, AKPD gitu kan, dan kemudian IKMS yang pertemuan ini sampai pertemuan akhir nanti kita akan bahas, itu sebenarnya kurang lebih konsepnya hampir sama ya teman-teman. Sehingga ada instrumennya, ya kan, kemudian ada pengolahan datanya menggunakan aplikasi, gitu. Teman-teman yang baik, what's your problem? AUM ini digunakan ya, teman-teman. AUM ini digunakan untuk memperkirakan, bukan memastikan. Apa yang diperkirakan adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Kenapa memperkirakan dan bukan memastikan? Karena apa? Karena tidak semua konseli nanti itu dengan jujur ya, dengan sebenar-benarnya, mengisi atau mengemukakan permasalahannya lewat instrumen ini. Karena mungkin ada beberapa orang yang atau beberapa individu yang tidak jujur dalam mengemukakan masalah ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya, agar konseling mau mengemukakan permasalahan lewat instrumen ini dengan jujur. Beberapa di antaranya adalah seorang konselor itu perlu mengemukakan ya, menyampaikan kepada konseli atau sekelompok konseli bahwa instrumen ini digunakan bukan untuk penilaian, sehingga tidak ada istilah benar dan salah. Sehingga nanti konseli itu juga tidak salah persepsi. Kemudian yang kedua adalah tidak ada jawaban benar dan salah, dan konselor akan merahasiakan data atau permasalahan yang dimiliki atau dialami oleh konselor itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah biasanya kondisi ruangan, kondisi waktu ya, itu juga harus sesuai, harus apa ya, harus nyaman. Bayangkan ketika Anda misalkan mengisi suatu kuesioner atau mengisi angket, posisinya Anda sedang berpuasa dan mengisinya itu jam 2 siang dan posisinya adalah apa ya, kondisinya panas. Apakah mungkin hal itu akan kondusif, ya kan? Kan kemungkinan tidak akan kondusif, sehingga apa ya, tempat, kemudian waktu itu juga perlu diperhatikan. Meskipun itu hal sepele, tapi itu mempengaruhi pengisian dan hasil instrumen ini gitu loh. Nah, 3 di antara itu merupakan hal sederhana yang juga perlu apa ya, perlu diperhatikan oleh konselor, ya kan, agar hasilnya nanti juga harapannya sesuai dengan apa yang dialami atau yang dimiliki oleh konselor itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga AUM ini digunakan untuk memperkirakan sehingga nanti konselor itu akan tahu kira-kira masalah dalam satu kelas gitu ya atau dalam satu kelompok itu masalah terbesarnya itu apa. Terus mungkin masalah masing-masing individu itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah jadi setting alat ungkap masalah ini, kemudian
daftar cek masalah, dan seterusnya, itu settingannya adalah setting untuk dunia pendidikan, gitu ya teman-teman ya. Tetapi ke depan teman-teman juga perlu mengembangkan ini dalam setting non pendidikan. Karena apa? Karena ini juga merupakan salah satu kompetensi ya. Seorang konselor itu perlu mengembangkan alat assessment itu sendiri. Nah, tetapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih apa ya, instrumen seperti apa sih instrumen yang digunakan dalam dunia pendidikan. Lah nanti teman-teman juga bisa mengembangkan lah ya, mengembangkan mungkin dari melihat mungkin kekurangan atau kelemahan yang ada dalam aplikasi ini, kemudian teman-teman nanti juga bisa kembangkan di kemudian hari. Baik, teman-teman yang baik, macam-macam AUM nih, ada dua teman-teman ya, ada AUM U atau AUM umum dan AUM PTSDL atau AUM belajar. Namun di sini saya tidak akan mencontohkan semuanya gitu ya teman-teman ya, hanya satu saja, tapi sebenarnya satu itu konsepnya semua hampir sama ya, yang berbeda hanya di item-item pernyataannya saja. Jadi AUM ini seperti halnya angket gitu ya, ada pernyataan-pernyataan yang nanti harus diisi, kemudian setelah diisi kemudian diolah. Hasilnya berupa angka, nanti ketahuan seperti apa hasilnya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, AUM umum ini meliputi 5 aspek ya, 5 unsur ya, untuk mahasiswa, untuk SLTA, SLTP, SD, dan masyarakat. Tentunya pernyataannya pun yang umum ya, sedangkan yang AUM PTSL ini khusus untuk yang apa ya, problem tentang belajar. Kalau orang belajar itu kan secara umum ada di perkuliahan ya, mahasiswa, kemudian SLTA, SLTP, dan juga SD. Nah, singkatan dari PTSDL itu adalah prasyarat, terampil, sarana, diri pribadi, dan lingkungan. Gitu. Jadi ada 2 AUM dan AUM ini adalah yang pertama kali ya, sejauh yang saya pahami, sebelum ada instrumen-instrumen lain, AUM ini pertama kali ya diperkenalkan dalam dunia pendidikan, meskipun sebelum-sebelumnya juga pasti ada gitu ya. Tetapi yang booming adalah pertama diawali oleh AUM. Tapi untuk yang selanjutnya hampir hampir mirip ya, hanya saja nanti ada fasilitas atau fitur-fitur pengembangan sendiri. Oke, teman-teman yang baik, dalam AUM ini ada banyak permasalahan ya, teman-teman ya, item-item pernyataan yang berkaitan dengan masalah karir, masalah ekonomi, masalah agama, masalah belajar dan sebagainya, sekitar total ada 10 ya, 10 permasalahan ya yang ditampilkan dalam AUM ini. Dari masalah jasmani kesehatan, masalah diri pribadi, dan seterusnya sampai masalah waktu senggang, penggunaan waktu senggang. Nah, jumlah jumlah pernyataannya pun berbeda-beda ya teman-teman ya. Semuanya tidak sama, tapi semua pernyataan ini harus diisi oleh konseli gitu kan, agar nanti konselor itu tahu masalah jasmaninya apa, masalah pribadinya apa, masalah sosialnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Ini ada komposisi masalah ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan ini, hanya cukup tahu saja agar nanti teman-teman tahu karakter dari AUM ini seperti apa. Oke, kita coba jadi gini teman-teman, ada beberapa bidang masalah ya tadi, ada 10 bidang masalah, kemudian ada kodenya. Kalau jasmani dan kesehatan, nanti kodenya adalah JDK. Kalau diri pribadi nanti kodenya adalah DPI dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita perhatikan yang poin nomor 5 ya, teman-teman ya, bidang masalah. Karir dan pekerjaan. Untuk mahasiswa, jumlah pernyataannya ada 15. Kalau SLTA juga sama 15, kalau SLTP 5, kalau SD tidak ada sama sekali ya, kalau masyarakat 35. Maksudnya apa teman-teman ya? Jadi angka-angka di sini itu merupakan jumlah pernyataan yang ada dalam instrumen AUM. Oke. Kenapa jumlahnya tidak seimbang? Ya jelas teman-teman, karena terkait dengan karir dan pekerjaan, anak-anak SD pasti mereka belum sejauh itu memikirkan tentang problem karir dan pekerjaan, iya kan? Beda dengan konteks ketika di masyarakat. Jadi orang yang di masa itu pasti sudah memikirkan tentang karir dan pekerjaan, mayoritas malah mereka mungkin sudah bekerja gitu loh. Dan ketika bekerja tentunya namanya manusia pasti memiliki
problem atau permasalahan gitu ya. SLTP masih sedikit, yang jelas lebih tinggi daripada yang SD nggak ada sama sekali. SLTP, SMP ya, atau MTS itu ada 5, kemudian SLTA dan mahasiswa kategori sama gitu ya. Karena apa? Karena mereka masuk dalam kategori remaja ya, remaja. Kemudian kita lihat yang ekonomi dan keuangan juga juga sama ya untuk yang SD tidak ada. Kenapa? Karena anak SD kan belum sepenuhnya mikirin ekonomi dan keuangan ya. Karena apa? Karena mereka kan apa ya, hanya mungkin menghabiskan 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 uang jajan gitu ya. Tidak memikirkan bagaimana cara orang tua atau wali gitu ya mencari uang gitu kan untuk memberikan uang saku ketika dia sekolah dan sebagainya, tidak. Sedangkan untuk usia mahasiswa dan SLTA mereka sudah memikirkan nih. Jadi kemungkinan masalahnya itu akan lebih banyak daripada anak usia SLTP. Dan di masyarakat pastinya akan lebih banyak problemnya dibandingkan dengan yang SLTA dan mahasiswa. Jadi kira-kira pembacaannya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi setiap instrumen itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kekurangannya, untuk AUM ini adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil. Ya, jadi ada 3 unsur ya, teman-teman ya. Ada lembar soalnya atau lembar pernyataannya, kemudian lembar jawabannya sendiri. Seperti Anda kemarin itu ujian masuk ke UIN ya, itu kan ada lembar soal, kemudian ada lembar jawabnya. Kemudian ada aplikasi pengolahan datanya berupa Excel. Nah, ini membutuhkan waktu, teman-teman. Jadi, seorang konselor itu perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud, maksud AUM ini untuk apa, gitu kan. Kemudian disebarkan kepada konseli, gitu kan. Pernyataannya juga disebarkan, kemudian, mereka harus mengisi di lembar jawaban, ada nanti setelah mereka isi, kemudian Anda kumpulkan kembali, gitu ya kan, kemudian Anda bawa dan Anda akan olah. Nah, ini kan membutuhkan waktu, begitu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah data masalah yang diungkap dalam AUM masih bersifat umum. Kenapa umum? Ya kan? Karena tidak banyak item-item pernyataan itu yang belum terlalu spesifik gitu ya. Dan nanti data umum itu maksudnya adalah semua data yang nanti akan Anda olah itu mayoritas itu datanya untuk melihat permasalahan konseli secara general. Meskipun nanti kita juga bisa melihat hal yang spesifik ya per individu gitu ya. Tetapi umumnya di setting itu untuk yang general gitu loh. Jadi artinya konselor hanya akan lebih mudah memahami masalah dari semua orang, semua semua kelompok gitu ya. Misalkan semua kelas lah. Kalau Anda menjadi konselor di lembaga pendidikan atau jadi guru BK gitu. Jadi untuk yang permasalahan individu bisa kita lihat tetapi tidak di-setting tidak seperti itu gitu loh. Tapi di-setting-nya untuk melihat yang secara umum. Nah, sedangkan kelebihannya adalah proses pelaksanaannya efisien. Ya, kenapa efisien? Karena dalam waktu 1 jam, Anda bisa mengumpulkan data puluhan, bahkan ratusan konseli. Iya nggak sih? Anda 1 jam meminta konseli Anda untuk mengisi AUM ini, ya kan? Sedangkan satu kelas itu ada 50 orang gitu misalkan. Karena berarti dalam satu jam Anda mampu mendapatkan hasil atau data atau informasi dari 50 orang. Sedangkan wawancara, ya kan, 1 jam saja itu kurang gitu kan. Kemudian validitas dan reliabilitas cukup tinggi ya teman-teman ya. Ya antara 84 sampai 71% ya. Sekian persennya kurang kurang valid ya. Kenapa? Karena itu tadi dari awal saya sebutkan bahwa kadang-kadang ada juga nih konseli yang mengisinya itu tidak jujur gitu loh. Ya karena berbagai macam faktor gitu. Dia nggak paham lah atau kondisinya kurang kurang nyaman gitu dalam mengisi ini atau instruksinya kurang jelas, maka mereka ya asal mengisi aja atau mereka takut takut dikiranya itu AUM ini untuk penilaian gitu kan, takut salah gitu kan. Akhirnya mereka ya mengisi yang kira-kira baik saja gitu loh. Padahal kan kalau ngisinya tidak jujur maka nanti akan menyulitkan konselor dalam memberikan layanan kepada mereka. Kemudian ini kelebihannya adalah memudahkan peserta didik mengemukakan masalah lewat ya instrumen tadi, karena kan tidak semua konsel itu pede atau percaya diri dalam mengemukakan masalahnya lewat tulisan. Kemudian mempermudah konselor melakukan analisis dan merumuskan masalah siswa atau masalah konseli. Kemudian terdapat software yang memudahkan konselor untuk menyusun layanan BK. Jadi sebelum memberikan layanan, nanti kita perlu melihat dulu nih masalah terbesarnya apa. Kan kemarin
pada saat pertemuan pertama ya kan, saya sudah menjelaskan nih gitu kan, apa yang akan kita berikan kepada konseli. Maksudnya ya, pertimbangan apa gitu loh. Otomatis kan pertimbangannya adalah ya apa masalah yang dialami oleh konseli itu, paling besar tuh masalahnya apa, dan itu yang mungkin apa, yang perlu kita kita dahulukan lah gitu. Kemudian setelah itu baru masalah-masalah lainnya yang sekiranya itu tidak sebesar atau tidak seberat masalah yang pertama tadi. Oke teman-teman, ini ada skenario pengadministrasian AUM ya teman-teman ya. Jadi ini yang kenapa, tadi dikatakan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama ya. Karena ya salah satunya adalah ini gitu, teman-teman perlu menyapa konseli dulu ya kan, menjelaskan apa dan mengapa AUM ini perlu apa ya, diisi gitu kan, untuk apa, terus mengapa mereka harus mengisi gitu kan. Yang jelas ketika mereka mengisi nanti akan memudahkan seorang konselor dalam memberikan layanan, dalam membantu mereka menghadapi permasalahannya gitu. Kemudian tujuannya untuk apa, kemudian kan setelah itu Anda membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu ya kan. Kemudian pandu pengisian lembar jawaban, bagaimana cara mereka harus mengisi di lembar jawaban itu. Kemudian Anda membagikan buku alat ungkap masalah itu. Kemudian membacakan petunjuk nih pengisian AUM itu seperti apa ya. Kemudian Anda harus memberikan batas waktu pengerjaannya. Kemudian Anda juga harus mengawasi nih AUM pengisian ini agar nanti apa ya namanya, konseli itu tidak merusak ya, instrumen ini. Karena kan instrumen ini nanti kan akan dipakai, untuk selanjutnya kan gitu. Kemudian Anda juga harus memberikan instruksi atau aba-aba ketika mulai dan juga ketika selesai dan juga ketika akan mengumpulkan, AUM ini, kira-kira seperti itu. Oke, untuk pengolahan hasilnya itu kalau secara manual bisa ya teman-teman ya, tetapi sangat lama sekali dan merepotkan sekali. Tapi teman-teman tenang saja karena aplikasinya itu berupa Excel gitu ya, jadi sudah sangat memudahkan. Yang penting Anda teliti saja nanti ya dalam menginput apa ya namanya, menginput hasil dari AUM ini ke dalam Excel itu. Teman-teman yang baik, yang terakhir adalah, ini hanya sekedar gambaran saja ya pengaplikasian hasil AUM. Untuk layan orientasi itu bisa hasil hasil dari AUM ini nih, sudah kelihatan prosentasenya seperti apa dan masalahnya apa saja, masalah terbesarnya masalah tentang apa. Misalkan masalah tentang karir gitu misalkan ya. Nah, Anda bisa memberikan layanan untuk memberikan layanan orientasi baik secara klasikal, kelompok atau individual. Informasi pun demikian gitu ya, sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan informasi nih, gitu kan. Secara klasikal, kelompok atau individual. Misalkan informasi, masalah terbesar adalah masalah tentang karir, gitu kan. Anda bisa memberikan informasi tentang karir, baik secara klasikal, kelompok maupun individual, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya, sekedar gambaran saja. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan setelah ini nanti silakan teman-teman melihat tayangan apa ya video berikutnya tentang tutorial pengaplikasian AUM. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.